Antara ratusan korban mengalami gangguan ingatan. Di bawah guyuran hujan, Aremania menuntut pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan. Inilah cerita hati kami, Pak, yang 3 tahun digantung, tidak ada keadilan. Alasan kami mengambil topik tragedi Kanjuruhan, khususnya yang ada di Malang. Nah, di topik ini kita tidak membahas tentang tragedi sepak bola saja, melainkan kita jadi tahu menahu tentang bobroknya penegakan hukum pidana yang ada di Indonesia. Ratusan nyawa orang melayang karena tindakan aparat yang keji, tidak sesuai prosedur. Namun keadilan dari korban sangat jauh sekali dari harapan. Peristiwa ini terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya, aparat menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton, padahal penggunaan gas air mata di stadion tertutup itu dilarang. Akibatnya lebih dari 130 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya bahkan luka-luka. Namun hanya beberapa aparat yang dijerat kasus hukum dan bahkan lainnya divonis bebas. Dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tahun 2022, kelompok kami dapat menganalisis problematika hukum pidana. Yang pertama yaitu ketidaktegasan terhadap aparat keamanan. Aparat yang menembakkan gas air mata tidak ditindak tegas dan bahkan penanggung jawab utama lolos dari hukum. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya lemahnya akuntabilitas aparat dalam penegakan hukum. Lalu yang kedua, adanya ketimpangan di hadapan hukum. Prinsip equality before the law ini tidak berjalan sepenuhnya di tragedi ini. Aparat hanya dikenai pasal kelalaian ringan, sementara korban belum mendapatkan keadilan sepenuhnya. Dan hal ini mendapatkan kesan hukum di Indonesia masih pilih kasih. Lalu yang terakhir yaitu pelanggaran prosedur dan etika profesi. Sebenarnya aturan kepolisian sudah melanggar penembakan gas air mata di stadion tertutup sesuai dengan aturan FIFA yang ada di pasal 19B, namun aturan tersebut dilanggar dan hal ini menunjukkan bahwasanya pelanggaran tidak ditindak tegas dan terlalu melindungi institusi sendiri. Selanjutnya ada 3 aspek penting terhadap peradilan dan perlindungan kasus Kanjuruhan. Yang pertama, proses penyelidikan tidak transparan. Penyelidikan awal minim sekali melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM dan bukti penting seperti rekaman CCTV menimbulkan keraguan publik terhadap objektivitas hukum. Lalu yang kedua, ada putusan pengadilan yang inkonsisten. Ada terdakwa yang divonis bebas meski punya bukti yang kuat. Ini menunjukkan lemahnya konsistensitas dan profesionalitas terhadap sistem peradilan sekaligus adanya pengaruh kekuasaan terhadap proses hukum. Yang ketiga, ada perlindungan korban dan keluarga yang masih rendah. Ternyata fokus penegakan hukum hanya pada pelaku, sementara hak korban dan kompensasi layak masih terabaikan. Ini menandakan adanya penerapan keadilan restoratif yang rendah di Indonesia. Pada pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tragedi Kanjuruhan adalah bukti nyata lamanya penegakan hukum pidana di Indonesia. Kasus ini tidak hanya tentang pelanggaran prosedur yang menewaskan ratusan nyawa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum tidak ditegakkan secara adil. Aparat yang seharusnya bertanggung jawab justru mendapat perlakuan yang berbeda di mata hukum. Pada akhirnya, korban dan keluarga mereka lah yang paling dirugikan, karena keadilan yang mereka harapkan masih jauh dari kenyataan. Tragedi ini menjadi pengingat pahit bahwa prinsip equality before the law dan keadilan restoratif masih sekedar wacana, belum menjadi kenyataan dalam sistem hukum kita. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.